pengungkapan kematian Brigadir Yosua memasuki babak baru. Prarekonstruksi hingga otopsi melalui ekshumasi akan digelar pada Rabu pekan depan. Kita bahas apa saja tahapan dan bagaimana keterlibatan Trimatra dalam otopsi ulang. Kita akan bahasnya lebih lengkap dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat malam, Pak Albertus. Selamat malam, Mbak Friska. Ya, Pak Albertus, saya mau penegasan dulu. Kalau tim khusus artinya terlibat juga dalam prarekonstruksi inikah? Apa sudah dapat laporan? Begini, saya ingin luruskan posisi Kompolnas. Ya. Kompolnas masuk di tim khusus memang, tapi Kompolnas tidak masuk dalam ranah penyidikan karena bukan kewenangan Kompolnas. Kewenangan kita pada tahapan mengawasi. Jadi kita melihat proses dari tahap pengawasan itu yang keterlibatannya di sana. Dengan kita masuk tim khusus, kalau sebelumnya kita mengawasi dari luar, artinya laporan sekarang ikut di dalam sehingga semua proses kita bisa ada di dalam kegiatan tersebut, tetapi tidak ikut dalam penyidikan. Itu yang saya kira harus diluruskan ya. Baik, jadi tegaskan Kompolnas ini ada di tim khusus, tapi posisinya mengawasi, bukan ikut dalam ranah penyidikan begitu ya, karena itu full di take over oleh penyidik. Nah, tapi kalau dari Kompolnas mengawasi proses yang berlangsung, tentunya mengamati. 2 hari terakhir ini ada prarekonstruksi. Bagaimana Kompolnas melihatnya? Apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku? Jadi kita menugaskan 2 komisioner untuk melekat, yaitu Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki Indarti. Proses untuk mengikuti terus setelah itu baru ketika hasilnya sudah ada diskusi dengan kita untuk sikap dari Kompolnas. Nah, kita lihat ini kemajuan yang sangat baik sekali karena setelah adanya dari Bapak Presiden memberikan penguatan optimisme dengan arahan untuk tuntas tidak nutup-nutupi, kemudian Kapolri bergerak cepat sekali memerintahkan timnya dan sekarang Presiden sudah pada prarekonstruksi. Saya kira ini publik perlu edukasi ini. Prarekonstruksi itu belum rekonstruksi, dia hanya mencocokkan kejadian-kejadian maka dilakukan oleh peran pengganti. Jadi saya kira ini edukasi publik ini perlu agar tidak ada salah penilaian. Betul, karena ini prarekonstruksi, nanti kalau rekonstruksi baru diperagakan adegan-adegannya begitu ya Pak ya? Ya, hanya ketika pra itu sudah harus sesuai dengan BAP. Ya, dan ini juga yang tadi dijelaskan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Didi Prasetyo. Dan saya kira nanti harus cocok apakah, karena begini Mbak, ini yang harus kita pahami, kasus ini menarik karena kan di luar muncul banyak spekulasi, banyak penilaian dari publik yang menilai kejanggalan dan sebagainya. Sehingga rekonstruksi ini harus bisa menjawab apa yang menjadi skeptis dari publik. Ketika itu belum menjawab, maka yang muncul adalah kecurigaan lagi. Jadi ini memang pertaruhan kredibilitas Polri, penyidik, dan kami akan mengawasi semua tahapnya. Jangan sampai ada yang hilang, jangan sampai ada yang dimanipulasi. Ya, betul. Kekhawatiran itu muncul sangat kuat sekali ya. Oke, jadi kan yang ditegaskan Kompolnas tidak mungkin berbicara di publik soal teknis penyidikan begitu ya, Pak? Nggak mungkin, karena bukan bidang kami ya. Tapi bicara soal tadi Kompolnas mengawasi. Tadi bicara bahwa sudah ada kemajuan dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Nah, kalau kita lihat ada beberapa bukti baru juga yang disampaikan, CCTV ditemukan meskipun tadi diluruskan oleh Kadif Humas itu bukan di dalam rumah tapi di sekitar lokasi. Apakah untuk menjawab tadi ada rasa skeptis dari publik, bisakah ini bisa dipegang oleh publik begitu prosesnya pengawasannya meskipun masih dipegangnya oleh pihak kepolisian begitu Pak Albertus? Kita lihat nanti prosesnya, penyidikannya. Karena kemarin kita juga menanyakan, mengapa tidak segera ternyata ada proses yang harus dilakukan oleh puslapor. Dalam hal ini adalah laboratorium forensik untuk mencek, memadukan, mengkalibrasi data yang ada, metode dan sebagainya. Oke lah, itu secara teknis kami nggak begitu paham ya. Tetapi jangan sampai nanti muncul cerita-cerita yang berbeda, yang nggak rasional lagi. Kan kemarin kejanggalan itu muncul kan karena apa yang disampaikan dalam statement resmi berbeda dengan logika publik. Nah, saya kira logika yang common sense itu, logika yang masuk akal itu harus bisa dipertanggungjawabkan di sini.
Kadifhumas saya kira sudah secara tegas menyebutkan semua akan dilakukan dengan scientific crime investigation. Artinya kaidah-kaidah ilmiah akan dipegang. Kaidah ilmiah ini artinya ada prosedur SOP yang harus menjadi acuan dan itu tidak terbataskan ketika kita bicara mengenai fakta dan kaidah ilmiah. Nah, apalagi akan ada rencana otopsi ulang. Otopsi ulang itu nanti akan menunjukkan banyak hal itu, Mbak. Itu. Ya. Oke. Nah tadi kan juga disebutkan oleh Kadifhumas Polri, sisinya yuridis dan keilmuan itu yang harus dibuktikan dalam penyidikan ini. Bicara soal otopsi ulang, nanti hari Rabu ada permintaan dari keluarga untuk melibatkan dari TNI Panglima menyanggupi. Tapi dari Polri kan belum ada jawaban atau permintaan soal ini. Kompolnas melihatnya seperti apa? Dibutuhkan tim independen kah atau tim forensik di luar Polri kah untuk proses ini? Jadi begini, kalau kita bicara normatifnya, sebetulnya teman-teman dari kedokteran forensik Polri sudah memadai. Toh mereka jadi dokter juga disumpah. Tetapi karena ini ada keraguan publik, maka Kapolri sudah membuka diri untuk juga melibatkan pihak luar. Saya kurang tahu pastinya, tetapi informasi yang saya peroleh akan ada di luar Polri. Bisa dari TNI, bisa dari konsorsium forensik, nanti kita tunggu keputusannya bagaimana. Tetapi dengan berani membuka di luar, artinya ingin menunjukkan bahwa walaupun sebetulnya secara akademik ada pertanggungjawaban ilmiah oleh teman-teman Polri, tetapi tetap melibatkan pihak luar. Dengan demikian, kecurigaan itu akan bisa ditepis karena ketika orang luar masuk dan apalagi yang orang luar itu juga punya expert yang memadai sebagai ahli kedokteran forensik, maka simpel yang diambil tentu akan lebih valid. Jadi kalau kami Kompolnas mendorong ini semua, apalagi Kapolri juga sudah membuka diri, kemudian Pak Presiden apalagi 2 kali menegaskan jangan ditutupi. Artinya ini semua kita buka semua. Bagi kami apa yang baik untuk agar kasus ini terang benderang, sebaiknya ya kita dorong. Karena ketika kasus ini sudah terang benderang dan tepat diselesaikan, tidak ada lagi spekulasi. Kalau ini mundur spekulasi akan berkembang terus, Mbak. Dan kami tiap hari menerima telepon, WA maupun dari baik dari media atau dari rekan-rekan senior. Ini semua intinya segera begitu intinya, Mbak. Ya. Segera agar jangan muncul spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu ya Pak ya, makanya harus terbuka di publik. Tadi Presiden sudah mendorong bahkan 3 kali kalau saya mencatat, ada yang 2 itu di depan publik, 1 di depan pemimpin redaksi. Yang berikutnya juga Kapolri sudah membuka diri, kalaupun dilibatkan dari luar unsur Polri, apakah ini bisa jadi jawaban untuk independensi tadi, artinya kalau kita tarik benang merahnya begitu, Pak Albert? Kalau di luar dilibatkan, tidak mungkin nanti yang di dalam bermain-main. Bermain mata nggak mungkin, karena orang luar, apalagi kalau dilibatkan nanti expert yang punya kualifikasi, misalkan dari perguruan tinggi atau dari TNI, nanti siapa yang diputuskan kami belum tahu. Kalau itu orang luar, kan berarti kesimpulan yang diambil merupakan kesimpulan bersama, diskusi bersama. Itu artinya kalau katakanlah Polri main-main atau bermain mata, yang luar itu pasti akan komplain dong. Nah, sehingga menurut saya ini salah satu cara setidaknya kalau yang mengawasi dan yang membahas itu juga pihak luar, maka independensi itu akan muncul karena di sana akan ada transparansi. Transparansi adalah dasar untuk akuntabel, untuk pertanggungjawaban kasus ini. Itu saya kira rentetan apa yang disampaikan Pak Kapolri di awal, kemudian ada support dari Presiden, di mana transparansi, akuntabel, scientific crime investigation itu runtutan yang senada saya kira, dan ini harus kita dorong, kita masih bersama, Mbak Friska. Nah, bicara soal terbuka, transparan ini wajib, tapi kan tentu menafsirkan di publiknya ini juga harus clear begitu ya Pak Albertus. Artinya begini, bicara soal penyidikan tentu publik ingin tahu lebih dalam, tapi kan ada batasan-batasan. Nah, sebenarnya bagaimana kita mengukur, bagaimana publik mengukur mana batasnya ini transparan, mana yang ditutupi atau tidak? Begini Mbak, ada ketentuan regulasi lain yang juga nggak boleh kita langgar, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada informasi-informasi yang boleh disiarkan ke publik, ada yang informasi yang untuk kepentingan penyidikan. Saya kira kita harus menghormati itu semua. Nanti pengadilan lah terbuka. Kalau hakim sudah bicara sidang dinyatakan terbuka untuk umum,
boleh terbuka. Tetapi ketika belum ke persidangan, masih proses penyidikan, saya kira kita harus hormati proses ini. Ini kan boleh kita tahu pengen tahu, tetapi ada regulasi, ada aturan yang mengatur itu semua. Ya, kita harus patuh pada aturan itu. Oke. Ya. Terakhir, apakah nanti pada otopsi ulang itu jadi pintu masuk terbukanya kasus ini kalau Kompolnas melihat? Setidaknya dengan otopsi ulang maka ada langkah akademik yang ada pertanggungjawaban ilmiah. Di sana kalau begini Mbak, kalau kita sudah bicara soal akademik, itu kita nggak boleh bohong. Boleh salah tapi nggak boleh bohong. Itu kan rumusnya para peneliti. Betul. Peneliti itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Ya, sehingga kalau salah harus diluruskan dengan apa? Ya melalui diskusi, melalui pengawasan, melalui uji hasil itu dilakukan. Saya kira ini yang penting ya Mbak ya. Oke, jangan ditutupi, jangan sampai juga menyisakan tanya, harus terbuka, transparan kepada publik. Terima kasih atas waktunya, Pak Albertus, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.